Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teorema 8.13 dan teorema 8.14. Teorema 8.13. Jika sisaan terkecil modulo M dari R1, R2, R3, dan seterusnya hingga Rm adalah suatu permutasi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M, maka R1, R2, R3, dan seterusnya hingga Rm mempunyai Vm suku yang saling prima dengan M. Teorema 8.14. Fungsi V Euler adalah fungsi ganda. Dengan perkata lain, jika FPB dari M dan N sama dengan 1, maka Vm dikali N sama dengan Vm dikali Vn. Bukti. Diambil sembarang bilangan bulat positif M dan N dengan FPB dari M dan N sama dengan 1, harus ditunjukkan bahwa Vm dikali N sama dengan Vm dikali Vn. Kita menyusun semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan M dikali N menjadi M baris dan N kolom. Pada baris pertama, M ditambah 1, 2 kali M ditambah 1, dan seterusnya hingga N kurang 1 dikali M ditambah 1. Pada baris kedua, M ditambah 2, 2 kali M ditambah 2, dan seterusnya hingga N kurang 1 dikali M ditambah 2, dan seterusnya hingga baris R, M ditambah R, 2 kali M ditambah R, dan seterusnya hingga N kurang 1 dikali M ditambah R, dan seterusnya hingga baris M, 2 kali M, 3 kali M, dan seterusnya hingga N dikali M. Perhatikan kolom pertama, yaitu barisan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M. Dalam barisan ini, ada Vm buah bilangan yang saling prima dengan M. Perhatikan bilangan pada baris ke R. Setiap bilangan pada baris ini memenuhi K kali M ditambah R kongruen dengan R modulo M. Jika R dan M memiliki pembagi yang sama, maka setiap unsur baris ini memiliki pembagi yang sama dengan M. Jika FPB dari M dan R sama dengan D, maka FPB dari K kali M ditambah R dan M juga sama dengan 1. Jadi, jika M dan R saling prima, maka setiap bilangan pada baris ke R semuanya saling prima dengan M. Karena pada kolom pertama ada Vm bilangan yang saling prima dengan M, maka ada Vm baris yang setiap unsurnya saling prima dengan M. Di antara bilangan Vm, baris tersebut berapakah yang saling prima dengan N? Misalkan FPB dari R dan M sama dengan 1. Perhatikan bilangan pada baris ke R, yaitu R, M ditambah R, 2 kali M ditambah R, 3 kali M ditambah R, dan seterusnya hingga N kurang 1 dikali M ditambah R. Jelas bahwa pada baris ini tidak ada dua bilangan yang kongruen modulo N. Misalkan ada dua bilangan yang kongruen modulo N, maka S dikali M ditambah R kongruen dengan T kali M tambah R modulo N, dengan 0 lebih kecil atau sama dengan S, T lebih kecil dari N. S dikali M kongruen dengan T kali M modulo N. S kongruen dengan T modulo N, sebab FPB dari M dan N sama dengan 1. Karena 0 lebih kecil atau sama dengan S, T lebih kecil dari N, dan T lebih besar atau sama dengan 0, dan T lebih kecil dari N, serta S kongruen dengan T modulo N, maka S sama dengan T. Berarti dua bilangan tersebut sama. Jadi pada baris ke R tidak ada bilangan yang kongruen modulo N. Dengan demikian, sisaan terkecil modulo N dari bilangan pada baris ke R adalah suatu permutasi dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N kurang 1. Bilangan ini mempunyai Fn bilangan yang saling prima dengan N, sehingga ada Fm dikali Vn bilangan yang saling prima dengan M maupun dengan N. Mengingat suatu bilangan yang saling prima dengan M maupun N, maka bilangan itu saling prima juga dengan M kali N, sehingga disimpulkan bahwa Vm dikali N sama dengan Vm dikali Vn. Contoh, kita akan mencari nilai V12. Himpunan sisaan sederhana modulo 12 adalah 1, 5, 7, 11. Yang banyaknya anggota dari himpunan ini adalah 4. Kita dapat menggunakan dua bilangan yang merupakan faktor dari 12 jika FPB dari
dua bilangan itu sama dengan 1. Misalnya, M sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Maka V3 kali 4 sama dengan V3 dikali V4. Karena V3 sama dengan 2 dan V4 sama dengan 2, diperoleh V3 kali V4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kita misalkan lagi, M sama dengan 2 dan N sama dengan 6. Maka V2 kali 6 sama dengan V2 dikali V6. Karena V2 sama dengan 1 dan V6 sama dengan 2, diperoleh V2 kali V6 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Terlihat bahwa nilai V3 kali 4 dan V2 kali 6 itu berbeda, dikarenakan FPB dari 2 dan 6 tidak sama dengan 1. Sedangkan FPB dari 3 dan 4 itu sama dengan 1. Selanjutnya, teorema 8.15 dan teorema 8.16 akan saya jelaskan di video berikutnya.